Ini udah keluarga juga bagi saya. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkataan itu menurut saya tidak akan berubah. Makanya saya tidak menyodorkan surat hitam atas putih. Kalau dia sudah mengatakan iya setuju, ya menurut saya iya. Saya pikir dia nggak akan bolak-balik kan begitu. Jadi saya yakinin apa yang dia katakan pertama bahwa dia setuju itu menurut saya benar. Jadi makanya saya pergi ke pengadilan dan dia pun ikut juga ke pengadilan menandatangani bahwa dia sepakat. Tapi kenapa belakangan ada berita-berita dia tidak setuju? Saya nggak tahu apa alasannya. Saya nggak paham sampai sekarang. Apakah sudah coba untuk berkomunikasi lagi, Om? Belum, karena waktunya masih baru beberapa hari ya. Jadi kita tunggulah sampai tanggal 30. Mudah-mudahan saya dapat petunjuk dan dia juga dapat petunjuk, dapat bermusyawarah mencari jalan terbaik untuk anak ini. Saya nggak mau kalau siapakah yang paling berhak untuk hadonah untuk ngurusi anak ini, itu ya adalah orang yang paling dekat dengan yang bersangkutan. Jangan jadi rebutan. Kalau bisa diurusi bareng-bareng, Bahkan kalau konteksnya anak yatim, termasuk kita ini itu, kita juga ngopeni dia itu. Termasuk katakanlah kayak anaknya si almarhumah Vanessa. Yuk kita bantu bareng-bareng. Apakah dia besok tinggal dengan mbahnya, dengan pamannya, atau dengan siapa? Itu saya pikir keluarga yang bisa memutuskan yang terbaik untuk si anak ini. Tapi harusnya tadi seperti yang dibilang yang lebih dekat dan punya garis keturunan kan, garis masih satu nasab itu. Katakanlah adanya mbahnya, ya kalau bisa mbahnya yang ngurus. Oh ini mbahnya sudah tidak mampu, si Vanessa punya kakak, ya kakaknya atau adiknya dan seterusnya. Atau kalau itu cewek ya, yang paling berat menjadi wali itu siapa? Karena ada urutan wali tuh. Kalau wali itu kalau nggak ada bapaknya, yang boleh jadi wali pamannya. Nah, itu juga bisa menjadi jalur hak asuh bagi anak. Terus ini kan pro kontra mengenai barang-barang Vanessa ya kan. Netizen mengatakan bahwa kalau bisa barang tersebut ya turun-temurun untuk gala gitu. Tapi bapaknya sendiri kan mengambil untuk kepentingan keluarga sendiri itu gimana? Jadi begini, selama ada bahasa Al-Quran ayat begini, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Artinya dengan cara yang baik itu adalah dimanfaatkan untuk kesejahteraan si anak yatim. Lagian begini, ahli warisnya si Vanessa sama suaminya itu kan tidak hanya anak, termasuk yang lain. Kan itu ada ahli waris banyak. Ahli waris siapa sih yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal? Oh yang mati ini bapaknya, berarti dia masih meninggalkan istri dan anak-anaknya, saudaranya dan sebagainya. Itu nanti ada aturannya di situ. Oh ini yang mati ibunya sama bapaknya. Siapakah selain anak yang berhak menerima warisan? Itu dalam hukum waris ada. Jadi sebenarnya rule-nya itu sudah ada, lakukan saja itu. Jadi kalau dibilang ini mutlak 100% haknya anak juga enggak. Karena juga ada hak ahli waris yang lain. Tapi kalau kemudian yang lain mengatakan ya sudahlah untuk perkembangan si anak semuanya. Karena hukum waris itu bisa diatur menggunakan hukum agama maupun hukum adat. Artinya hukum adat itu adalah ya baiknya bagaimana menurut keluarga, menurut ahli waris. Itu boleh-boleh saja. Tidak harus menggunakan hukum waris Islam. Hukum adat pun boleh. Katakanlah anaknya 4 umpamanya. Anaknya 4, ini punya tanah 1 hektar, didum secara adil. Nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Tapi ini mengatasnamakan adik untuk adik Vanessa, sedangkan adik itu kan masih tanggung jawab orang tuanya gitu. Kita lihat apakah adik itu termasuk ahli waris, termasuk di dalamnya. Kalau memang termasuk di dalamnya, katakanlah, tapi kan pasti beda prosentasenya. Kalau anak prosentase sekian, orang tua juga dapat warisan dari anaknya sekian. Itu pasti prosentasenya berbeda. Nah, kalau ngomong soal itu, pasti prosentase terbesar adalah untuk siapa namanya anaknya itu? Si Gala. Prosentase terbesar pasti untuk si Gala. Nggak mungkin untuk yang lain. Artinya kalau toh kemudian mau di manage ya secukupnya saja itu. Katakanlah ini untuk meninggalnya Vanessa dan suami butuh biaya untuk 40 harinya, 7 harinya diambilkan dari situ nggak apa-apa. Tapi jangan sampai saran saya ribut hanya karena persoalan warisan. Kasihan si Galanya. Kewajiban yang paling penting hari ini adalah bagaimana membesarkan Gala, terutama ada masalah pendidikannya. Karena dikatakan bukanlah anak yatim itu yang kehilangan orang tuanya, tetapi anak yatim itu adalah yang yatim ilmu dan budi pekerti. Jangan sampai Gala itu sudah tidak punya orang tua, plus nanti tidak ada budi dan pekerti. Maka kewajiban kita. Dan yang perlu diingat adalah Rasulullah mengatakan ana wakafil yatim hakata bil jannah. Aku bersama anak yatim itu seperti 2 jari ini di surga. Artinya apa? Berdekatan. Tapi kalau sampai orang makan anaknya anak yatim tanpa hak, itu luar biasa besar dosanya. Maka jangan pernah dilakukan. Oke,
Oke ya. Gus. Ajan itu ya. Iya. Udah kalian makan tadi ya. Gus. Foto berdua dong. Kayak gitu. Gus,